Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitrianti dari kelas Mazawa 2, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, di sini saya akan membahas Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Quran Surah Al-Imran ayat 92 guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat zakat dan wakaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, penafsiran kata dari Quran Surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra, atau sesekali kalian tidak akan meraih kebaikan. Maksudnya, yakni segala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala, kemuliaan, dan surga hanya dapat diraih manakala kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Hatta tunfiqu min ma tuhibun wa ma tunfiqu min syai'in, atau sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian infakkan, yakni maksudnya adalah harta benda. Fa innallaha bihi, maka sesungguhnya Allah kepadanya dan niat kalian. Alim, maksudnya pasti mengetahui apakah bertujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau demi mendapat pujian semata dari orang lain. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Imran ayat 92, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thola bahwa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Thola adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansor di kota Madinah berupa kebun pohon kurma, dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha atau sumur yang ada di kebun itu yang menghadap ke masjid, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Berkata Anas ketika turun firman Allah Ta'ala Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Thola mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah
bairuha itu, dan aku mensodakokannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisinya. Maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu. Dia Anas berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan, dan aku berpendapat sebaiknya kamu sodakokan buat kerabatmu. Maka Abu Thawlah berkata, aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thawlah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. Hadis ini juga dikuatkan oleh Rawu dan berkata Yahya bin Yahya dan Ismail dari Malik, pahalanya mengalir terus. Hadis ini tersebut menurut hasil ijma ulama termasuk dalam kategori hadis sahih sehingga bisa dijadikan hujjah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dengan nomor 1368 dan kitab Fathul Bari dengan nomor 1461. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.